Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitabus shalah, bab yang ke-31, At-tawassutu fil qiraati fis shalah al-jahriyah bainal jahri wal israr idza khafa minal jahri mafsadatan. Yaitu bab Imam Nawawi mengatakan at-tawassut, pertengahan dalam bacaan ketika salat jahar, antara jahar dengan israr atau dipelankan. Kalau seandainya dengan jahar tersebut akan terjadi mafsadah atau kemudaratan. Hadis yang ke-1000 dari kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jalla wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, yaitu surah Al-Isra ayat 110. Qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah fa kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Qur'an fa idza sami'a dzalikal musyrikun sabbul Qur'an wa man anzalahu wa man jaa'a bihi. Faqala Allah Ta'ala li nabiyhi wa la tajhar bi salatika fayasma'u al-musyrikun qira'ataka wa la tukhafid biha an ashabika asmi'humul Qur'an wa la tajhar dhalikal jahra wabtaghi baina dhalika sabila yaqulu bainal jahri wal makhafatah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan ketika membaca atau menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, janganlah Anda mengeraskan suara dengan salatmu dan juga jangan terlalu pelan. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW ketika itu masih sembunyi-sembunyi di Mekah, yaitu berdakwah sembunyi-sembunyi, di mana Nabi SAW ketika sholat bersama sahabatnya, jika Nabi SAW sholat kemudian mengeraskan suaranya dengan Al-Quran, kemudian bacaan Nabi tersebut didengar oleh orang-orang musyrik, maka orang-orang musyrik tersebut akan mencela Al-Quran dan mencela yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah SWT, dan mencela yang membawanya, yaitu Jibril. Maka Allah SWT mengatakan kepada nabinya, jangan keraskan bacaanmu sehingga nanti didengar oleh orang-orang musyrik, dan juga jangan terlalu pelan dari
sahabat-sahabat engkau, tetapi dengarkanlah atau perdengarkanlah Al-Quran kepada mereka. Jadi jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu pelan. Tapi wabtaghi baina dzalika sabila, yaitu pertengahan antara hal tersebut, ya. Yaitu pertengahan antara terlalu keras dengan terlalu pelan. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra. Sedangkan riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi qaulihi azza wa jalla wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha qalat unzilat hadhihi fi du'a. Aisyah mengatakan perihal firman Allah SWT dalam ayat 110 dari surah Al-Isra tadi, yaitu janganlah anda mengeraskan suara dengan salatmu dan juga jangan terlalu pelan. Maka Aisyah mengatakan ayat ini turun dalam perkara doa, yaitu di mana shalah di situ adalah doa. Maka dalam hal ini ada dua riwayat yang disebutkan, ya, riwayat Abdullah bin Abbas yang jelas Abdullah bin Abbas memaknai atau menjelaskan makna dari surah Al-Isra ayat 110 itu maksudnya adalah agar membaca tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan dalam salat, karena dikhawatirkan akan didengar oleh orang-orang musyrik. Sedangkan Aisyah mengatakan tidak, ya, bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika berdoa. Maka ini dua pendapat yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, dua riwayat yang disebutkan, riwayat Abdullah bin Abbas dan juga riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya, ya, Imam Nawawi sendiri lebih condong kepada pendapat Abdullah bin Abbas, dan sebagian ulama di antara Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah, bahwasanya larangan tersebut adalah dalam hal berdoa, ya, jangan terlalu keras berdoa dan juga tidak terlalu pelan. Tapi tentunya di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya larangan keras itu adalah ketika di situ ada mafsadat, ada mudarat, ya, ketika orang musyrik nanti mendengar kemudian mereka mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran. Maka kalau tidak, maka tentunya tidak ada masalah. Ini tentunya ketika imam yang membaca bacaan. Tapi kalau seandainya seorang sholat, tentunya sholat di masjid misalnya, atau membaca Al-Quran, tentunya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Karena kalau terlalu keras tentunya ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, bisa mengganggu orang yang di sebelahnya, termasuk membaca Al-Quran di masjid misalnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-32, al-istima' lil qiraah, yaitu mendengarkan bacaan, yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, dan beberapa ayat setelahnya, itu surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, di mana Nabi SAW, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Nabi SAW idza nazala alaihi Jibril bil wahyi kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa shafataihi fa yashtaddu alaihi fa kana dhalika yu'rafu minhu. Anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih akhdahu inna alaina jam'ahu wa qur'ana inna alaina an najma'ahu fi sadrika wa qur'anahu fataqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana qala anzalnahu fastami' lahu inna alaina bayanah ay
an nubayyina lahu bilisanika fakana idza atahu Jibril atraqa fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, yaitu jangan gerakkan lisanmu ya ketika membacanya, yaitu Al-Quran. Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, ketika datang kepada beliau Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu, maka Nabi juga ketika Jibril membaca, Nabi juga menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya. Maka ini menyulitkan Nabi dan membuat Nabi susah. Ya, ketika Jibril membaca, maka Nabi juga membaca, dan ini sulit bagi Nabi. Dan itu kelihatan atau diketahui dari Nabi. Kemudian Allah SWT mengatakan, jangan gerakkan lisan Anda supaya engkau bisa cepat menghafalnya atau membacanya. Jadi Allah SWT mengatakan kepada Nabi, jangan digerakkan lisan ketika Jibril membaca, jangan digerakkan lisan ya, atau jangan baca juga, tapi dengarkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kenapa Nabi SAW ingin ketika Jibril membaca, beliau membaca juga? Karena ingin Al-Quran itu segera beliau hafal. Lita'jala bihi akhdahu, kata Allah SWT, untuk atau agar segera Anda mengambilnya, yaitu mendapatkan Al-Quran tersebut. Maka Allah SWT mengatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dada Anda. Artinya dengarkan Jibril membaca baru baca. Inna alaina an najma'ahu fi sadrika, yaitu kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dada Anda, dalam hati Anda. Wa qur'anahu fataqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yaitu dan bacalah dengan bacaannya, yaitu kalau kami sudah baca maka baru ikuti bacaannya. Kemudian qala anzalnahu fastami' lahu, yaitu ketika kami turunkan maka dengarlah baik-baik. Inna alaina bayana, sungguhnya kamilah yang akan menjelaskannya, yaitu kami yang jelaskan maksud dari Al-Quran tersebut dengan lisan engkau. Maka Nabi SAW ketika datang kepada beliau malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka beliau kadang sampai tertunduk ya. Kemudian ketika Jibril sudah pergi, maka beliau membaca sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT. Hadis ini ya disebutkan oleh Imam Muslim di sini, di mana Imam Nawawi memberikan judul dari bab ini, yaitu al-istima' lil qiraah, yaitu mendengar bacaan Al-Quran. Di mana Nabi SAW pertama kali ketika wahyu datang, ya di awal-awal Jibril menyampaikan wahyu, maka beliau SAW mengikuti Jibril. Jibril membaca, beliau ikut juga. Maka di sini ditegur oleh Allah SWT. Tapi ketika Jibril membaca, dengarkan terlebih dahulu, baru diikuti. Maka ini yang disebut oleh Imam Nawawi tadi al-istima' lil qiraah, itu mendengar bacaan. Ya, sehingga dengan itu bisa dipahami. Tentunya Nabi SAW ingin ketika Jibril membaca, beliau membaca juga supaya cepat ya, hafal. Tapi justru itu dilarang atau ditegur oleh Allah SWT. Di mana faedah dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika seorang belajar Al-Quran, termasuk ketika ditalkinkan, maka dia mendengar terlebih dahulu bacaan orang yang mentalkinkan atau gurunya, baru kemudian dia membaca juga ya, supaya dia bisa mengetahui yang benar. Kemudian juga dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya ketika kita membaca, ketika guru membaca juga, maka itu sulit, justru itu akan menjadi sulit untuk dipahami.
Tapi kita dengar terlebih dahulu baru baca. Kemudian juga hal itu bisa lebih memudahkan untuk mungkin dihafal dan juga dipahami. Ya, ketika kita mendengar baru kemudian kita baca. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT yang akan menjelaskan Al-Quran. Nabi SAW ingin segera beliau hafal. Tapi kata Allah SWT, kami nanti akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dada engkau. Maka Allah SWT juga menjelaskan, kami yang akan menjelaskan Al-Quran, yaitu menjelaskan maksudnya dengan lisan engkau, yaitu dengan hadis Nabi. Hadis ini justru juga menunjukkan bahwasanya sunnah itu salah satu fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Karena Allah SWT mengatakan dalam hadis ini atau dalam ayat surah Al-Qiyamah, kami yang akan menjelaskan Al-Quran dengan lisan engkau. Dengan lisan engkau berarti dengan hadis. Menunjukkan bahwasanya hadis merupakan penjelas bagi Al-Quran. Kemudian juga berarti menunjukkan bahwasanya tidak cukup kita dengan Al-Quran saja, tapi Al-Quran kemudian dijelaskan oleh hadis. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis sebagaimana Al-Quran dua-duanya adalah wahyu. Hadis sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Perbedaannya adalah Al-Quran adalah perkataan Allah SWT, sedangkan hadis adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW, tapi Nabi dengan lafaz Nabi SAW, artinya dengan bahasa Nabi. Beda dengan Al-Quran, itu bahasanya Allah, itu perkataan Allah SWT. Tapi dua-duanya adalah wahyu. Sebagaimana Allah katakan, kami akan menjelaskan dengan lisan engkau, yaitu Allah yang menjelaskan, berarti hadis itu adalah wahyu. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas dalam penjelasan yang sama. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min tanzil shiddatan kana yuharriku syafataihi faqala li Ibnu Abbas. Ini dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas. Qala li Ibnu Abbas ana uharrikuhuma kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Qala Sa'id ana uharrikuhuma kama kana Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Faharaka syafataihi. Fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Jam'ahu fi sadrika. Thumma taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qala fastami' wa ansit. Thumma inna 'alaina an naqra'ahu. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu Jibril istama'a fa idza intalaqa qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama aqra'ahu. Itu Abdullah bin Abbas mengatakan, hadis ini dari Sa'id bin Jubair, itu muridnya Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas beliau menjelaskan firman Allah SWT dan surah Al-Qiyamah tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat menggerakkan lisan engkau ketika ingin segera menghafal Al-Quran atau mendapatkan Al-Quran. Nabi, kata Abdullah bin Abbas, ketika Al-Quran turun atau disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, maka itu adalah perihal yang sangat dahsyat atau susah bagi Nabi SAW. Yaitu ketika wahyu turun, itu termasuk keadaan yang susah bagi Nabi SAW. Maka kadang Nabi SAW beliau menggerakkan kedua bibirnya. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya, ini perawi hadis Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan kepadaku, aku menggerakkan keduanya sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan keduanya, yaitu kedua bibirnya. Maka Sa'id mengatakan, aku juga menggerakkan keduanya, kedua bibirku sebagaimana Abdullah bin Abbas menggerakkan keduanya. Maka beliau menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian Allah SWT menurunkan surah Al-Qiyamah, yaitu Allah SWT melarang untuk cepat membaca
karena kami akan memberikan atau mengumpulkan Al-Quran kepada engkau atau di hati engkau. Maka di sini disebutkan fastami' wa ansit, artinya dengar dan diam. Ya, di sini ada tambahan lafaz fastami' wa ansit, artinya dengar dan diam. Itu ketika dibacakan, itu ketika Jibril membaca, dengar dan diam. Karena kami akan mengumpulkannya di dalam dada engkau. Maka Rasulullah SAW ketika datang Jibril, maka beliau akan mendengarkan. Kemudian setelah Jibril pergi, baru nanti Nabi SAW membaca sebagaimana Jibril membaca. Maka hadis ini juga ya seperti sebelumnya, yaitu di mana Nabi SAW diperintahkan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Jadi ketika ada yang baca Al-Quran, mestinya kita mendengar. Termasuk di sini Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, disuruh Nabi SAW itu untuk mendengar, ya, tidak langsung membaca sebagaimana Jibril membaca, tapi dengarkan, diam, baru setelah itu baca, ikuti ya, yang didengar. Kemudian bab yang ke-33, al-jahru bil qiraah fi subhi wal qiraatu 'alal jin. Itu mengeraskan suara dalam bacaan salat subuh dan bacaan terhadap jin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jin wa ma ra'ahum intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukaz wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama wa ursilat alaihim asy-syuhub faraja'ati syayatin ila qaumihim faqalu ma lakum qalu hila bainana wa baina khabari sama wa ursilat alaina asy-syuhub qalu wa ma dzaka illa min syai'in hadath fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadza alladhi hala bainana wa baina khabari sama fantalaqu yadribuna masyariqal ardi wa magharibaha famarra an-nafar alladhina akhadhu nahwa tihama wa huwa bi nakhlin abidina ila suqi Ukaz wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri falamma sami'u al-Qur'ana istama'u lahu wa qalu hadha alladhi hala bainana wa baina khabari as-sama faraja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada fa anzalallahu azza wa jalla ala Nabi Muhammad SAW, qul uhi ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah membacakan Al-Quran kepada jin dan juga beliau tidak pernah melihat mereka. Rasulullah SAW pernah pergi bersama beberapa orang sahabatnya, pergi menuju pasar Ukaz namanya di Mekah, yang mana ternyata syaitan, ya para syaitan, mereka sudah terhalangi mereka untuk tidak bisa menerima atau mendengar berita dari langit, dan dikirimkan kepada mereka panah-panah api. Maka para syaitan ini pun kembali kepada kaum mereka, kepada bangsa mereka. Kemudian mereka mengatakan, ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, sungguh antara kita dengan berita dari langit itu ada penghalang, yaitu kita dikirimkan bagi kita atau kita dikejar oleh panah-panah api. Kemudian mereka mengatakan, tidaklah itu bisa terjadi kecuali ada sesuatu hal yang sudah terjadi. Tidak mungkin itu bisa terjadi kecuali ada suatu hal yang terjadi. Maka pergilah ke timur dan baratnya bumi, lihat apa yang menghalangi kita untuk bisa mendengarkan berita dari langit. Maka mereka pun, para syaitan, yaitu para jin maksudnya, mereka semua pergi ke timur dan barat dari bumi. Kemudian beberapa di antara mereka melewati suatu tempat yang disebut dengan Tihamah. Kemudian
mereka pergi menuju pasar Ukaz. Sedangkan ketika itu Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya salat subuh. Maka mereka kemudian mendengarkan Al-Quran, itu para jin tersebut mendengar Al-Quran, kemudian mereka mendengarkan dengan seksama. Kemudian mereka berkata, inilah yang menghalangi kita dari bisa mendengar khabar atau berita langit. Maka kemudian mereka pulang kepada kaum mereka, yaitu bangsa jin, dan kemudian mereka mengatakan, wahai kaum kami, sungguhnya kita ini atau kami barusan mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberikan hidayah kepada suatu hal yang lurus, maka kami beriman dengannya dan kami tidak akan melakukan kesyirikan kepada Rabb kami sedikit pun. Maka Allah SWT kemudian menurunkan surah jin, yaitu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka dalam hadis ini disebutkan Abdullah bin Abbas tadi di awal hadis menyampaikan bahwasanya Rasulullah tidak pernah sengaja membacakan Al-Quran kepada bangsa jin, dan beliau juga tidak pernah melihat jin. Artinya tidak ada Nabi pernah sengaja mendatangi bangsa jin untuk memperdengarkan Al-Quran. Justru Nabi ketika sholat kemudian mereka yang mendengar. Nah, ini yang dinafikan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian dari hadis ini juga kita baca riwayat selanjutnya ya, dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu sa'altu Alqamah hal kana Ibnu Mas'ud syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin faqala Alqamah ana sa'altu Ibnu Mas'ud faqultu hal syahida ahadukum minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin faqala la walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiya wasyi'ab faqulna ustutira au utila faqala fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun falamma asbahna idza huwa jaa min qibali Hira qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun faqala atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihi minal Qur'an faqala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athar niranihim wa sa'aluhu zad faqala walakum kullu azmin dzikra smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin ala fali dawabikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Dari Alqamah, ya, beliau adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ya, dari Amir, ya, dari Amir beliau berkata kepada Alqamah. Saya bertanya kepada Alqamah, apakah Abdullah bin Mas'ud ikut bersama Rasulullah SAW di malam jin, yaitu malam ketika Nabi membaca Al-Quran kepada jin? Alqamah mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, maka aku katakan, apakah ada salah seorang di antara kalian yang ikut bersama Nabi ketika malam jin tersebut? Maka beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, tidak. Tetapi kami ketika malam itu bersama Rasulullah SAW suatu malam, kemudian kami kehilangan beliau. Kami cari beliau di lembah-lembah, di bukit-bukit, di jalan-jalan. Maka kami tidak mendapati beliau. Kami merasa beliau mungkin dibawa terbang oleh jin, atau beliau mungkin sudah dibunuh secara diam-diam, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka kami pun bermalam pada malam itu dengan malam yang paling jelek mungkin dalam hidup kami. Kemudian pada pagi harinya tiba-tiba Rasulullah SAW datang dari arah Gua Hira.
Kemudian kami katakan, wahai Rasul, sungguh kami telah kehilangan engkau dan kami telah mencari engkau dan kami tidak mendapatkan engkau dan kami bermalam rasanya adalah malam yang lebih buruk, ya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, datang kepadaku ya da'i al-jin, yaitu da'inya jin. Kemudian aku pergi bersama dia, aku bacakan kepada mereka Al-Quran. Maka beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami pun pergi ya bersama Rasul dan kami melihat bekas mereka dan juga bekas api mereka, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang zat, yaitu bekal mereka atau makanan mereka. Maka Rasul SAW mengatakan kepada bangsa jin tersebut, bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, maka tulang tersebut akan menjadi bagaikan daging yang enak ya bagi kalian, dan setiap kotoran itu adalah makanan buat kendaraan ataupun hewan kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka janganlah kalian itu pada para sahabat, janganlah beristinja dengan keduanya, yaitu dengan tulang dan juga kotoran, ya, kotoran hewan, karena keduanya adalah makanan dari saudara kalian bangsa jin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu alam, ya, di sini sebenarnya ada dua hal yang bertentangan, ya. Di hadis Abdullah bin Abbas tadi disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah sengaja datang membacakan ayat kepada bangsa jin, dan beliau juga tidak melihat jin. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, justru beliau didatangi oleh jin, kemudian jin tersebut mengajak menemui bangsa mereka, kemudian Nabi membacakan ya, ayat atau Al-Quran kepada mereka. Ya, wallahu alam, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya bagaimana di sini penjelasan ya Imam Nawawi tentang hal ini, dan juga walaupun sebenarnya intinya adalah, inti dari bab ini sebenarnya bukan berkaitan dengan Nabi lihat atau tidak, atau membacakan Al-Quran atau tidak kepada bangsa jin, tapi adalah yang diinginkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nawawi adalah bagaimana kalau kita ada orang baca Al-Quran, kita mendengar, dengan itu bisa mendapat pelajaran. Ya, contohnya bangsa jin saja, ketika Nabi membaca Al-Quran, beliau mereka dengarkan dengan saksama, akhirnya dapat hidayah. Maka kita mendengarkan Al-Quran, dengan itu dapat hidayah. Artinya kalau Al-Quran dibacakan, hendaknya kita dengar baik-baik. Ya, dengan itu bisa dapat hidayah. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.